Mungkin Anda bertanya, kok bisa Ustadz orang-orang liberal seperti itu? Bisa. Tadi sudah saya sebutkan di awal pengajian. Pemikiran mereka terstruktur, terkerangka. Ada pola pemikiran mereka. Syubhatnya teratur. Sehingga muncullah orang liberal. Di Mesir banyak orang liberal. Indonesia sangat banyak. Saudi mulai muncul. Saudi juga mulai ada orang liberal. Tapi liberal mereka tidak seperti orang kita. Liberal mereka masih masalah wanita, harus bebas begini. Tapi semua agama sama, belum saya pernah dengar di liberal di Saudi. Kalau ada mungkin langsung dipenggal sama pemerintah Arab Saudi. Karena ini kekufuran. Ini perkataan murtad seperti ini, mengatakan semua agama sama. Karena itu kekufuran. Sekarang kan zaman terang-terangan kan? Ya. Saya katakan pluralisme itu kekufuran. Yang mau protes silakan. Itu kekufuran. Karena konsekuensi dari pluralisme, Nabi kurang kerjaan, Allah kurang kerjaan. Konsekuensi dari pluralisme, tidak usah ente dakwah tauhid. Biarkanlah kristenisasi tersebar. Ente ngapain masuk privasi orang? Bahaya, mikir ini bahaya. Taib. Jadi saya katakan, kenapa mereka bisa mengeluarkan fatwa yang aneh-aneh? Tadi kita sebutkan, homoseksual halal, ini halal, ini halal, ini halal. Ya. Karena pemikiran mereka terstruktur, terkerangka dengan baik. Dibangun di atas syubhat-syubhat yang menurut mereka kokoh. Saya akan sebutkan beberapa syubhat-syubhat tersebut. Tidak semuanya tentunya. Ya. Dan saya waktu menyampaikan syubhat-syubhat ini, saya bukan asal ngarang, tidak ya. Karena disertasi saya tentang pluralisme. Saya baca buku-bukunya Nur Khalis Majid, buku-bukunya Zuhair Misrawi, buku-bukunya Komarudin Hidayat, buku-bukunya Ulil Absar, ya, Harun Nasution, ya, Abdul Muhsin Ghazali. Itu bacaan saya sehari-hari sampai saya capek baca buku-buku mereka. Karena saya harus baca. Karena untuk menyusun apa? Disertasi. Taib. Adapun di antara syubhat mereka mengatakan ya, bahwasanya agama itu hanyalah sarana. Yang paling utama dalam kehidupan beragama adalah mencapai akhlak mulia. Nah, kalau seorang sudah mencapai akhlak mulia dengan agama apapun, maka dia sudah mencapai tujuan. Saya ulangi, agama itu hanyalah apa? Sarana. Semua agama menyuruh kepada keadilan. Semua agama menyuruh kepada akhlak yang mulia. Nah, kalau seorang sudah mencapai akhlak yang mulia dengan agama apapun, sudah benar, tidak jadi masalah. Ini syubhat mereka sering lontarkan. Dan saya ditanya oleh orang-orang juga. Ada dosen yang pernah tanya sama saya, Ustadz, menurut Anda Bunda Teresa di neraka? Pertama saya tidak tahu siapa Bunda Teresa itu ya. Saya tidak pernah WhatsAppan sama beliau ya. Terus kenapa? Yang katanya dia bukan beragama Islam. Saya bilang, kalau dia bukan beragama Islam, meninggal dalam kondisi musyrik di neraka. Harus di neraka. Ya. Tapi dia baik Ustaz. Wanita penuh sosial, baik dan macam-macamnya. Kebaikannya tidak ada manfaatnya. Dia tidak baik, tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun berakhlak kepada manusia. Tapi bagaimana kita bantah syubhat ini? Jawabannya mudah. Islam menjunjung tinggi akhlak. Islam menyuruh kepada akhlak. Ya. Agama Islam terlalu banyak kita baca hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran menyuruh kepada akhlak yang mulia. Tetapi itu bukan tujuan yang paling utama. Tujuan yang paling primer adalah diturunkan agama adalah agar makhluk mentauhidkan Khalik. Agar makhluk mentauhidkan pencipta alam semesta. Dan Allah sudah nyatakan dalam surat Az-Zariyat. Kata Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku, untuk beribadah kepadaku. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan utama. Akhlak penting tapi dia bukan tujuan primer, dia sekunder. Yang pertama, bagaimana Anda bisa mentauhidkan pencipta. Apa hubungan paling kuat antara makhluk dengan penciptanya? Hubungan yang paling kuat adalah sang makhluk mengakui penciptanya sebagai Tuhan. Sang makhluk merendahkan dirinya kepada penciptanya. Itu yang paling penting. Bukan merendahkan dirinya kepada makhluk yang lain. Makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud,
Waktu Rasulullah SAW ditanya, ayu dzambi a'zam? Dalam hadis Abu Mas'ud, ayu dzambi a'zam? Dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau mengambil tandingan bagi Allah, engkau berbuat syirik padahal yang ciptakan kamu cuma Allah. Ini dosa yang paling besar. Percuma seorang berakhlak mulia kepada manusia tapi tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau baiknya kayak apa, tapi kalau dia tidak berakhlak kepada Allah, menyembah selain Allah, maka dia telah melakukan dosa terbesar, mengakibatkan dia kekal dalam neraka jahanam. Saya sering kasih logika ya. Kalau ada orang tua, suami istri, kemudian istrinya mengandung seorang anak, setengah mati 9 bulan dalam perutnya, ya, betapa susah seorang wanita. Bayangkan, kita saja kalau taruh besi 3 kilo di perut kan gak enak terus. Ini 9 bulan bawa barang dalam perut, sehingga macam-macam susah, sakit, belum lagi ngidam yang aneh-aneh ya. Dia susah, suaminya juga susah ya. Tahu-tahu jam 12 malam minta gado-gado, cari di mana? Tahu-tahu tidak ingin cium bau keringat suaminya ya. Setengah mati, wahnan ala wahnin. Belum waktu melahirkan bertarung dengan kematian, setelah melahirkan repot lagi menyusui dan nyebok dan macam-macamnya. Biaya sana sini orang tua kerja setengah mati, kemudian disekolahkan sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah. Kemudian sang anak sudah berhasil ngambil gelar S3, sudah punya pekerjaan. Tahu-tahu anak tersebut berbakti kepada bapak dan ibu yang lain. Kira-kira gimana? Kurang ajar atau tidak anak ini? Kurang ajar. Sama Allah menciptakan Anda, memberikan penglihatan, memberikan semuanya, rezeki, semuanya, sarana dan prasarana agar Anda beribadah kepada Allah. Ternyata Anda beribadah kepada makhluk semisal Anda, atau beribadah kepada makhluk yang lebih hina, batu dan pohon. Ini kesyirikan yang amat besar. Ibarat ada seorang laki menikah dengan seorang wanita, kemudian dia sudah mengeluarkan mahar, kemudian dia bayar lagi uang kepada mertua ya. Kalau orang Bugis ada namanya uang naik. Uang naik itu uang yang diberikan kepada mertua. Kalau orang Jawa kayaknya enggak ada kan? Cuma mahar saja ya. Naik turun gratis ya. Sudah kasih uang lagi pada mertua, kemudian mahar, acara walimah, belikan emas ya. Kemudian mungkin istrinya suruh masukin salon supaya lebih cantik. Kemudian mungkin sudah bayar uang untuk sedot lemak, sedot ini, sedot anu, sudah begitu cantik dicium sama laki-laki lain. Gimana kira-kira? Kurang ajar. Tidak tahu terima kasih. Nah, orang yang diciptakan oleh Allah, dia beribadah kepada selain Allah, ini orang musyrik. Orang yang tidak tahu diri. Meskipun dia akhlaknya super mulia sama orang lain, dia tidak berakhlak kepada Tuhan. Oleh karenanya, Rasulullah SAW menyebutkan ada orang-orang yang akhlaknya top, tapi masuk neraka jahanam. Contoh seperti Abu Talib. Abu Talib akhlaknya apa yang kurang baik? Mengurus anak yatim. Kata Rasulullah SAW, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku dan pengurus anak yatim di surga seperti ini, dekat, kata Nabi SAW. Apalagi anak yatim tersebut ternyata Muhammad SAW. Kemudian dia rela mati untuk membela ponakannya Muhammad. Siapa yang lebih baik dari Abu Talib? Antum saja jasanya tidak sebesar jasanya Abu Talib. Tapi Abu Talib di neraka jahanam. Ya. Dahdahin fi dahdahin minan nar. Dia berada di neraka jahanam yang paling ringan. Kalau apinya kena kakinya maka otaknya mendidih, kepalanya mendidih. Kata Rasulullah SAW, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, maka Abu Talib di neraka jahanam yang paling bawah. Ya, tapi dia masuk neraka. Kenapa? Meninggal dalam kondisi musyrik. Makanya dalam hadis riwayat Nasa'i yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dengan sanad yang hasan, tatkala Abu Talib meninggal, Ali bin Abi Talib, anaknya datang kepada Nabi. Ali berkata, "Ya Rasulullah, inna ammaka asy-syaikh ad-dhal qad mat." Kata Ali dengan bahasa yang kasar, "Wahai Rasulullah, pamanmu," padahal bapaknya sendiri. "Wahai Rasulullah, pamanmu Abu Talib orang yang tua dan sesat sudah mati." Kata Rasulullah SAW, "Idhhab fawarih." Pergilah engkau wahai Abu Talib, kuburkan bapakmu. Kata Abu Talib, kata Ali bin Abi Talib, "La uwari, saya tidak mau kuburkan dia. Innahu mata musyrikan." Dia meninggal dalam kondisi syirik. Ali bin Abi Talib tidak mau menguburkan bapaknya. Kata Rasulullah SAW, "Idhhab fawari." Pergilah engkau kuburkan. Akhirnya dikuburkan oleh Ali. Tapi asalnya Ali bin Abi Talib tidak mau kuburkan bapaknya. Kenapa? Kata Ali, "Innahu mata musyrikan." Dia mati dalam kondisi apa?
syirik. Baiknya luar biasa, tapi di neraka jahanam. Contoh lagi ya adalah Amr bin Luhai al-Khuzai, pimpinan orang-orang kabilah Khuza'ah, pemimpin kota Mekah. Baiknya luar biasa, suka memberi makanan gratis kepada jamaah haji. Sangat terkenal kebaikannya. Tapi dia yang pertama kali membawa kesyirikan ke kota Mekah. Kata Nabi SAW, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu finnar, li'annahu awwalu man sayyaba sawaib." Aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka jahanam, dan dia adalah orang yang pertama kali mengkeramatkan onta-onta. Di neraka kenapa berbuat syirik padahal baiknya luar biasa? Contohnya Abdullah bin Jud'an dalam Sahih Muslim. Kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasirur rahim, kana yaqrid dhaif, kana yut'imu ta'am." Dia dulu baik ya Rasulullah, suka menjamu tamu, suka menyambung silaturahmi, suka memberi makan kepada fakir miskin. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah bermanfaat? Kata Rasulullah SAW, "La, tidak bermanfaat. Percuma. Lam yakul yauman qat rabbi ghfirli khati'ati yaumaddin." Dia tidak pernah berkata, "Ya Rabbku, ampunilah dosa-dosaku pada hari kiamat." Mati dalam kondisi musyrik tidak bermanfaat. Neraka jahanam. Semua kebaikan tidak bermanfaat. Kata Allah, "Wa ma ya mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Tidaklah terhalang mereka diterima nafkah mereka, sedekah mereka tidak diterima. Kenapa? Karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Percuma. Mau baik seperti apapun tidak diterima. Contohnya Hatim At-Tai, bapaknya Adi bin Hatim. Bapaknya terkenal Hatim bin At-Tai, orang yang sangat dermawan. Kata Adi bin Hatim, "Ya Rasulullah, bapak saya bagaimana ya Rasulullah? Dia dulu begini, baiknya luar biasa." Kata Rasulullah SAW, "Innama kana abuka yuridu amran fa asabahu." Bapakmu dulu ingin sesuatu waktu berbuat kebaikan, maka dia dapatkan. Dia dulu ingin dipuji, tidak bermanfaat kebaikannya di neraka jahanam. Jadi para hadirin hadirat, orang sebaik apapun kalau mati dalam kondisi musyrik tidak bermanfaat. Kenapa? Dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka percuma kebaikannya. Adapun orang-orang liberal, mereka menyatakan agama hanyalah sarana. Tujuan utama adalah akhlak mulia. Ini salah, ini kaidah yang keliru. Kita katakan yang tujuan utama adalah tauhid, mengesahkan Tuhan. Kalau tidak mengesahkan Tuhan, percuma semuanya, tidak ada manfaatnya. Saya tanya sama antum, orang-orang Nasrani dikafirkan oleh Allah, divonis kekal dalam neraka jahanam. Apa karena akhlak mereka buruk? Jawabannya tidak. Kalau orang Yahudi, iya memang kurang ajar. Dalam Al-Quran disebutkan, mereka makan riba, mereka pengkhianat, mereka kurang ajar, bunuh Nabi. Orang Yahudi memang kurang ajar. Tapi kalau Nasrani tidak disebutkan demikian, Nasrani baik-baik. Kesalahan mereka cuma satu, salah berakidah tentang Allah Subhanahu wa taala itu. Karena mereka menganggap Allah punya anak, atau mereka menganggap Allah satu dari yang tiga. Makanya semua keyakinan orang Nasrani dikafirkan oleh Allah. Di antaranya mereka menganggap Allah punya anak. Jadi orang Nasrani punya tiga keyakinan. Mereka khilaf. Yang satu meyakini Allah itu adalah Isa itu sendiri. Paham? Allah itu Isa. Yang kedua, Isa adalah anak Allah. Paham? Yang ketiga, Allah dari satu yang tiga. Trinitas. Allah itu adalah Allah, Isa dan Ruhul Kudus, satu kesatuan. Ya. Ini semua dikafirkan oleh Allah. Contoh, Allah mengatakan, "Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada." Bagi orang Nasrani yang menganggap Isa adalah anak Allah, Allah mengatakan, mereka mengatakan Allah punya anak. Kata Allah, "Laqad ji'tum syai'an idda." Sungguh kalian telah mendatangkan perkataan yang sangat mungkar. "Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda." Hampir-hampir langit terbelah, hampir-hampir bumi hancur, hampir-hampir gunung yang kokoh itu hancur. Kenapa? Anda aulir rahmani walada. Tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Dan tidak pantas Allah punya anak. Kenapa? In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan di bumi, semuanya akan datang bertemu dengan Allah sebagai hamba. Semuanya hamba. Malaikat Jibril yang dekat dengan Allah, hamba Allah. Nabi Muhammad yang dekat dengan Allah, hamba Allah. Apalagi Nabi Isa, hamba Allah. Kenapa ente bilang Nabi Isa anak Allah? Allah murka. Allah turunkan surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad." Gara-gara berkeyakinan orang Nasrani dikafirkan oleh Allah, dikekalkan dalam neraka, bukan masalah akhlak, masalah akidah. Mereka mengatakan Allah punya anak, atau keyakinan kedua Allah adalah Isa. Kata Allah, "Laqad kafara alladziina qalu innallahu al-masih ibnu Maryam." Sungguh mereka mengatakan Allah adalah Nabi Isa. Allah kafirkan mereka. Atau mereka mengatakan Allah satu dari yang tiga, Trinitas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga.
Jadi, meskipun orang berakhlak mulia, tapi kalau salah berakidah tentang Nabi Isa dengan Allah, maka dikafirkan. Neraka jahanam. Ratu Bilqis apa kurang baiknya? Ratu Bilqis baik atau tidak? Baik. Rakyatnya makmur, dia hidup tentram. Rakyatnya sama dia menyembah matahari. Ya. Apa urusannya? Nabi Sulaiman ngurus, kirim surat, masuk Islam, kalau enggak saya perang. Jangan Nabi Sulaiman, burung hudhud tidak terima. Burung hudhud lapor kepada Nabi Sulaiman. Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjudun lis-syamsi min dunillah. Burung hudhud, burung tidak terima ada syirik. Lapor kepada Nabi Sulaiman. Wahai Sulaiman, saya melihat seorang ratu menguasai rakyatnya, mereka semua sujud kepada matahari. Burung hudhud tidak terima, lapor kepada Nabi Sulaiman. Ini orang liberal semuanya masuk surga. Lebih bahlul daripada burung hudhud. Baik. Jadi mereka dikafirkan bukan karena akhlak yang buruk, tapi karena apa? Akidah yang menyimpang. Karena akidah yang menyimpang. Jadi pernyataan orang liberal bahwasanya kalau orang berakhlak mulia pasti masuk surga, agama hanyalah sarana, ini batil, tidak benar. Yang benar agama diturunkan untuk menyuruh manusia makhluk menyembah kepada Khalik. Itu tujuan agama. Dan itu keyakinan semua agama seperti itu. Orang Nasrani suruh kita menyembah Nabi Isa supaya kita selamat, itu tidak. Orang Buddha menyuruh kita menyembah Buddha. Masalah akhlak, masalah nomor 2, bukan nomor 1. Nomor 1 masalah peribadatan. Ini semua agama ngomong seperti itu. Kemudian orang-orang liberal bikin bid'ah baru. Katanya yang paling utama adalah apa? Akhlak. Ini dari mana seperti ini? Semua agama sepakat yang paling pertama adalah masalah peribadatan, masalah akidah. Jadi mereka bikin hal-hal baru yang tidak dikenal oleh agama-agama sebelumnya. Tapi sekarang saya tanya sama antum. Menurut kaidah orang liberal, berarti kalau ada orang PKI yang mengingkari adanya Tuhan baik, masuk surga atau tidak? Saya ulangi, saya tanya sama antum. Menurut orang liberal, kaidahnya orang liberal, kalau ada PKI yang baik, masuk surga atau tidak? Masuk surga atau tidak? Masuk surga. Ada orang ateis yang baik, masuk surga atau tidak? Masuk surga. Loh gimana dia masuk surga? Tuhan saja dia tidak percaya, surga apalagi tidak dia percayai. Ente masukkan dia, ngapain saya mau surga? Saya tidak percaya sama surga. Yang penting ente masuk surga. Loh gimana? Dia sih tidak percaya sama surga. Makanya saya katakan tadi, harusnya orang liberal mengatakan bukan cuma di akhirat ada surga Islam, ada surga Islam, surga Yahudi, surga Nasrani, Buddha, Hindu, Konghucu, Laose, surga Ahmadiyah, surga Syiah, terus ada surga apa? PKI. Di paling pojok itu surga PKI. Kenapa? Itu PKI akhlaknya baik. Itu PKI akhlaknya baik, masuk surga. Taib, kita sudah paham ya, syubhat yang pertama dan kita sudah bantah. Taib, kita lanjutkan dengan syubhat yang kedua. Kalau butuh break kasih tahu ya. Habis syubhat kedua kita break dulu ya. Syubhat yang kedua, mereka mengatakan, ini sering mereka ungkapkan tatkala terjadi perdebatan. Mereka bilang, ya akhi, ente jangan monopoli kebenaran. Ya. Jangan ente monopoli kebenaran. Kebenaran di mana-mana. Kebenaran relatif. Tidak ada yang absolut. Jangan ente merasa ente benar sendiri. Ente jangan nyalakan agama lain. Ente nyalakan agama lain karena ente melihat dengan kacamata agama anda. Kalau anda pakai kacamata agama lain, anda pasti membenarkan mereka. Selalu begitu, selalu begitu. Jadi menurut mereka tidak ada kebenaran yang absolut. Semua kebenaran adalah nisbi dan relatif. Nisbi dan relatif. Tidak boleh seorang merasa paling benar. Karena kalau anda merasa paling benar, berarti anda telah memonopoli kebenaran. Berarti kebenaran tersebut absolut. Yang benar, kebenaran tidak ada yang absolut, semuanya relatif dan semuanya nisbi. Dan semuanya nisbi. Ini sering mereka ungkapkan. Sering mereka ungkapkan. Taib. Bagaimana kita membantah hal ini? Jawabannya mudah. Bantahan pertama,
kita mengatakan terlalu banyak perkara di alam semesta ini yang kebenarannya absolut, tidak relatif. Banyak sekali. Tidak ada khilaf di kalangan manusia bahwasanya itu seperti itu, tidak ada khilaf. Contoh, matahari di atas, apa ada yang khilaf? Ada yang khilaf atau tidak? Tidak ada. Bahwasanya api itu panas, ada perselisihan? Itu absolut atau relatif? Absolut. Bahwasanya satu adalah setengah dari dua, ada khilaf? Ada yang bilang satu setengah dari empat? Ada? Semua orang bilang satu setengah dari dua, tidak ada khilaf. Banyak perkara-perkara yang absolut, kenapa Anda relatifkan semuanya? Bahwasanya martel ini kalau ditaruh ke kepala Anda dengan kecepatan luar biasa bisa benjol kepala Anda. Masih ada yang mengatakan nisbi? Anda datang kepada ulil absar, Anda bilang, Pak Ulil, ini martel kalau taruh di kepala Anda bisa bikin benjol. Ini absolut apa relatif? Ya. Oh, menurut Anda? Ya, menurut Anda gimana? Coba. Nanti kita sudah pukul kepalanya dia benjol. Itu benjol. Itu benjol menurut Anda, menurut saya bukan benjol. Repot. Justru kata para ulama, karena ada perkara-perkara yang absolut yang kita sepakati, maka bisa terjadi kemaslahatan. Kalau semua orang relatif, semua perkara relatif tidak akan bisa berjalan kemaslahatan. Contoh kenapa penjahat ditangkap? Karena semua orang tahu penjahat itu buruk. Itu tidak ada yang mengambil harta orang itu, semua orang tahu itu buruk. Penjahat pun tahu itu buruk. Perampok pun tahu dia melakukan keburukan. Tidak ada khilaf dalam hal ini. Ente kok ngambil barang orang? Paham? Karena kita sama-sama meyakini mengambil barang orang dalam tanda kutip mencuri itu buruk, makanya ada peraturan orang mencuri ditangkap. Seandainya mencuri itu pun relatif, gimana coba? Coba kalau polisi mau tangkap pencuri, pencuri, saya tangkap kamu, jangan dulu. Kenapa ditangkap? Kamu salah, itu kan menurut Bapak. Menurut saya tidak salah. Repot kan? Repot. Ada orang melanggar lalu lintas, tangkap. Kenapa ente melanggar lalu lintas? Kenapa? Itu karena ente tadi lampu merah, ente lewat. Itu kan merah menurut Bapak, menurut saya hijau. Gimana? Repot. Kalau semuanya relatif, tidak akan berjalan kehidupan ini. Justru karena ada perkara-perkara yang absolut yang kita yakini bersama, maka berjalanlah norma-norma dan nilai-nilai kehidupan. Kalau istilah dalam bahasa sosial apa? Norma-norma dan nilai-nilai. Disepakati oleh kita semua. Mengambil barang orang itu tidak boleh, sepakat, nggak ada yang bilang tidak baik. Pencuri pun tahu itu tidak baik. Ini bantahan. Bantahan berikutnya kita katakan kepada orang-orang liberal, kalau Anda menyatakan bahwasanya semua kebenaran adalah relatif, tidak ada yang absolut, tidak ada yang pasti, kita katakan maka kaidah Anda ini pula juga relatif. Jangan Anda absolutkan. Anda mengatakan semua kebenaran adalah apa? Relatif, tidak ada yang absolut. Nah, praktekkan kaidah ini pada kaidah Anda sendiri. Berarti kaidah Anda semua kebenaran relatif itu juga relatif. Paham? Paham atau tidak? Saya ulangi, kayaknya tidak paham. Anda mengatakan semua kebenaran apa? Relatif. Semua teori relatif. Kita katakan teori Anda bahwasanya semuanya kebenaran itu relatif, kalau begitu juga relatif. Maka jangan Anda merasa ini absolut. Kalau begitu Anda jangan protes sama orang kalau ada orang yang menganggap itu absolut. Karena kaidah Anda untuk memprotes dia juga relatif. Paham? Ya sudah kalau udah paham, alhamdulillah. Kok Ustaz kok bisa mereka mengatakan demikian? Mereka sebutkan dalil-dalil. Ya. Kata mereka ayat-ayat menyebutkan bahwasanya yang tahu kebenaran cuma Allah. Ente tidak tahu. Yang tahu kebenaran cuma siapa? Allah. Kita bilang benar, saya sepakat dengan Anda, yang tahu kebenaran cuma siapa? Allah. Justru karena Allah yang tahu kebenaran, Allah turunkan kebenaran tersebut dalam Al-Quran dan melalui lisan nabinya, melalui sunnah Nabi SAW. Apakah masuk akal ada Tuhan yang bijak menyuruh kita mencari kebenaran sementara kebenaran tidak ada yang tahu kecuali Dia? Kalau ada Tuhan seperti Tuhan Bahlul namanya, masa Tuhan suruh kita cari kebenaran terus kita tidak ada barometer kebenaran, yang tahu cuma saya, Tuhan cuma yang tahu, terus ngapain kita disuruh cari kebenaran? Paham? Tatkala Allah tahu kebenaran, maka Allah turunkan kebenaran tersebut dalam Al-Quranul Karim.
Kitabul Huda, kitab petunjuk. Melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melalui sunnah-sunnahnya. Makanya Allah berkata, "Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allahi war Rasul." Kalau kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wa makhtalaftum fihi min syai' fa hukmuhu ila Allah. Kalian berselisih tentang apa saja, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering mereka katakan, yang tahu kebenaran cuma Allah. Terus buat apa kalau gitu? Buat apa Allah menyuruh kita mencari kebenaran sementara kebenaran tidak ada yang tahu? Itu namanya Tuhan yang tidak rahmat, namanya Tuhan yang tidak sayang kepada ciptaannya. Allah turunkan aturan supaya ente kembali kepada aturan tersebut. Allah tunjukkan kebenaran supaya ente kembali kepada kebenaran tersebut. Memang yang paling tahu kebenaran Allah, tapi Allah paparkan dalam Al-Quran. Allah paparkan melalui sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham insyaallah? Taib. Kita break dulu ya. Break dulu biar antum fresh, antum mau makan-makan, mau minum-minum silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita. Kita masih menyebutkan syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh para dai pluralisme untuk melegalkan keyakinan mereka tentang semua agama benar, bahwasanya semua penghuni agama akan masuk surga. Di antaranya, dan ini adalah mungkin syubhat yang terakhir yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini saya rasa adalah syubhat yang paling berbahaya. Syubhat yang paling berbahaya dan syubhat yang paling terstruktur. Dan akhirnya turunannya dari syubhat ini sangat banyak. Saya katakan inilah syubhat yang paling berbahaya dan paling terstruktur, dan turunan dari syubhat ini sangatlah banyak. Syubhat tersebut dilontarkan oleh mereka, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya bahasa. Ini diucapkan oleh Qamaruddin Hidayat, diucapkan oleh ulil absar, dan bahwasanya ya Allah tidak punya bahasa, sehingga bahasa Arab yang tercantum dalam Al-Qur'an itu bukan bahasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kelazimannya bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah firman Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyampaikan syubhatnya dulu supaya antum paham. Al-Qur'an itu bukan firman Allah karena Allah tidak punya bahasa. Kalau begitu Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu adalah terjemah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap ide-ide pokok Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menyampaikan sesuatu tanpa bahasa, dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diungkapkan dengan bahasa Arab berupa Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an adalah bahasanya Nabi Muhammad, bukan bahasa Allah, nah kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang manusia. Dan kita tahu bahwasanya tidak semua penerjemah bisa menyampaikan sebagaimana bahasa aslinya. Apalagi yang ingin menyampaikan adalah Tuhan, sementara Muhammad penerjemah manusia. Sehingga pasti penerjemahnya tidak sempurna, karena dia manusia. Yang kedua, apalagi terkontaminasi atau terpengaruh dengan kondisi di mana Muhammad berada sallallahu alaihi wasallam, yaitu 1400 tahun yang lalu. Kondisi lingkungannya, sehingga terjemahannya masih tercampur atau terikat dengan kondisi yang ada. Ya. Ini semua mereka ungkapkan tujuannya untuk apa? Untuk menghilangkan kesucian Al-Qur'an. Kalau seorang sudah meyakini bahwasanya Al-Qur'an itu bukanlah firman Allah, Al-Qur'an itu hanyalah bahasa manusia, bahasa Muhammad, dan bahasa Muhammad tentunya tidak sempurna, ya, tidak mungkin ilmu Muhammad bisa mewakili ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak mungkin seorang penerjemah bisa menyampaikan sebagaimana yang aslinya, ya, kemudian penerjemahannya pun terbatas karena terpengaruh dengan lingkungan dan ruang yang di mana berada Muhammad tersebut. Oleh karenanya tidak perlu kita mensucikan Al-Qur'an. Ini mereka tidak ungkapkan demikian.
perkataan tidak perlu mensucikan Al-Quran mereka tidak ungkapkan, tetapi kenyataannya seperti itu. Dari situ akhirnya mereka mengatakan jangan kita menafsirkan Al-Quran secara tekstual. Karena kalau tekstual berarti terikat dengan bahasa manusia, terikat juga dengan lingkungan 1400 tahun yang lalu. Sekarang zaman sudah berubah. Jangan bilang lagi manhaj salaf, manhaj salaf. Mereka tertawa kalau ada orang bilang manhaj salaf. Masa ente mau bawa 1400 tahun yang lalu dibawa ke tahun 2017? Ya. Apa itu manhaj salaf? Jadi bahan tertawaan aja. Oleh karenanya mereka mengatakan, ya, maka tidak boleh Al-Quran ditafsirkan secara tekstual terus. Harus ada namanya tafsir kontekstual yang sesuai dengan zaman dan kondisi. Itulah yang namanya Al-Quran bisa sesuai dengan kondisi dan zaman. Kapan bisa dikatakan Al-Quran syariat Islam selalu cocok dalam setiap zaman dan tempat? Maksudnya apa? Caranya ditafsirkan dengan cara tafsiran kontekstual. Jangan terpaku pada teks. Sehingga mereka membuat suatu metode penafsiran yang dinamakan dengan hermeneutika. Dengan hermeneutika. Ini pola pemikiran persis diungkapkan oleh Dr. Komarudin Hidayat dalam bukunya Hermeneutika. Seperti ini, dan ini mengerikan. Akhirnya turunannya timbul apa? Kata ulil absar, tidak perlu kita menerapkan syariat Islam. Tidak perlu kita menerapkan syariat Islam sebagaimana plek yang diterapkan oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad waktu itu menerjemahkan sesuai di zamannya. Maka ada namanya hukum potong tangan bagi yang mencuri, maka ada namanya hukum mencambuk bagi orang yang berzina atau dirajam bagi orang yang berzina. Itu tidak boleh kita terapkan sekarang. Karena itu diterapkan sesuai dengan zaman Muhammad tatkala itu. Di antara yang mengatakan karena di zaman tersebut tidak ada namanya alternatif, tidak ada penjara, tidak ada misalnya dengan didenda duit atau macam-macamnya. Adapun sekarang zaman sudah berubah. Maka kita harus berijtihad, kata ulil absar, kita harus berijtihad membuat hukum baru. Membuat hukum baru yang sesuai dengan zaman kita. Karena kalau Anda terikat dengan tekstual konteks Nabi, adapun kontekstual Al-Quran saja enggak boleh, apalagi tekstual apa? Kita terikat dengan tekstual Al-Quran saja tidak boleh, apalagi tekstual hadis Nabi. Akhirnya mereka berfatwa juga misalnya kaum Nabi Lut disiksa bukan karena homoseksualnya, sebagaimana perkataan Musda Mulia, bukan karena homoseksualnya, tapi karena cara berhomoseksualnya. Akhirnya ulil absar berkata bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Quran ya bercerita tentang para nabi, kisah-kisah para nabi itu tidak mesti benar. Tidak mesti benar. Itu hanya cerita-cerita dibuat oleh Allah supaya orang bertakwa, supaya orang takut. Maka dia punya tulisan judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Ini semua kembali kepada satu syubhat yang sangat berbahaya. Baik, kita akan bahas syubhat tersebut. Antum sudah ngerti syubhatnya? Ngerti enggak? Ngerti? Sudah kena syubhat belum? Maka saya bilang, orang liberal itu pemikirannya terstruktur. Antum jangan kira mereka orang gila muncul dari jalan, tidak. Mereka gila yang terstruktur. Taib. Ya gimana enggak gila? Bilang Allah saja membolehkan kita menyembah Tuhan yang lain, apalagi hanya sekedar bermaksiat. Ini gila atau tidak? Orang gila aja enggak ngomong kayak gitu. Makanya saya katakan dia gilanya terstruktur. Mengerikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan tentang syubhat ini. Syubhat ini sebenarnya adalah syubhat yang lama yang telah disuruhkan oleh ahlul bidah seperti kaum Asy'ariyah, kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah. Mereka ini ahlul bidah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah berkeyakinan bahwasanya Allah tidak punya sifat berbicara sebagaimana yang kita yakini. Kata mereka Allah berbicara dengan kalamun nafsi. Ini orang-orang Asy'ariyah mengatakan demikian. Allah berbicara dengan kalamun nafsi. Kalamun nafsi itu adalah suatu perkataan Allah yang jamid, yang tidak pernah berubah dari zaman dahulu, zaman azali sampai sekarang. Itu aja. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi Al-Quran, diterjemahkan dalam bahasa Ibrani menjadi Taurat atau Injil, diterjemahkan dalam bahasa Daud menjadi Zabur. Tapi itu saja. Karena mereka meyakini Allah itu jamid, tidak statis, tidak boleh ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti ada makhluk yang terjadi pada Allah, tidak boleh. Syubhat pemikiran. Kalau kita ahlu sunnah, kita meyakini Allah maha berbicara.
berbicara dengan siapa saja, dengan bahasa apa saja, terserah Allah, dengan topik apapun. Wa idz qala rabbuka, tatkala Allah berbicara. Tadinya Allah belum bilang ngomong gitu, sekarang baru bicara. Dengan malaikat kah? Dengan Nabi Muhammad kah? Terserah Allah. Allah Maha berbicara. Sehingga tatkala mereka punya syubhat, mereka mengatakan Allah tidak boleh berbicara dengan bahasa, tidak boleh berbicara dengan huruf, tidak boleh berbicara dengan suara. Karena kalau Allah berbicara dengan suara dan huruf, berarti Allah seperti manusia. Ini syubhatnya orang-orang Asy'ariyah. Makanya saya bilang ini diantara kesesatan Asy'ariyah yang sangat berbahaya dalam hal ini. Yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa suara dan tanpa huruf. Oleh karenanya para ulama bantah masalah ini, bantah mereka habis-habisan. Karena ini konsekuensinya berat. Konsekuensinya Al-Qur'an ini bukan firman Allah, tapi terjemah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka mengatakan kalamun nafsi, bahasa jiwa Allah, kalau diterjemahkan dengan bahasa Arab jadi Al-Qur'an. Kalau diterjemahkan dengan bahasa, karena kalam Allah itu statis, tidak pernah berubah. Diterjemahkan dalam bahasa Arab jadi Al-Qur'an, terjemahkan dalam bahasa Ibrani jadi Taurat atau Injil jadi Zabur. Kita bilang ini sangat ngawur, karena isi Al-Qur'an tidak sama dengan isi Injil dan Taurat. Kalau hanya terjemahan kan harusnya isinya sama semua. Paham atau tidak? Apa isi Injil sama dengan isi Al-Qur'an? Sama atau tidak? Tidak. Allah berbicara dengan bahasa yang Allah sukai. Apa masalahnya? Kenapa ente harus punya aturan Allah yang enggak boleh bicara? Kalau ada dua Tuhan, satu Tuhan bisa berbicara, satu Tuhan bisa berbicara, mana yang lebih afdal? Yang bisa berbicara dengan apa yang dia sukai, dengan bahasa yang dia sukai. Apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya akidah Ahlussunnah menyatakan Allah memiliki sifat berbicara, dan Allah berbicara dengan bahasa yang dia sukai, dengan topik yang dia kehendaki, dengan siapa yang dia kehendaki. Dan suara Allah tidak sama dengan suara manusia. Dan ini akidah Ahlussunnah secara umum tentang asma wa sifat. Saya sering sampaikan hal ini. Allah Maha mendengar, kita juga mendengar, tapi pendengaran Allah tidak sama dengan kita. Allah Maha melihat, kita juga melihat, tapi tidak sama penglihatan Allah dengan penglihatan kita. Ya. Allah punya kekuatan, kita punya kekuatan. Tidak sama antara kekuatan Allah dengan kekuatan apa? Kita. Jangankan Allah dengan kita, makhluk dengan makhluk saja berbeda. Antara nyamuk dengan gajah sama-samanya punya kekuatan. Nyamuk punya kekuatan, gajah punya kekuatan. Mana yang lebih kuat? Nyamuk, karena nyamuk bisa terbang, gajah tidak bisa. Baik. Selanjutnya, ya. Allah bisa berbicara, kita juga bisa berbicara, tapi bicara kita beda dengan bicara Allah. Makanya Al-Qur'an itu jadi mukjizat. Sama-sama bahasanya Arab, tapi beda antara Al-Qur'an dengan bahasa manusia. Makanya Al-Qur'an menjadi mukjizat. Allah tantang seluruh manusia untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an, dan mereka tidak bakalan mampu. Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala ayatu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kata Allah, katakanlah kalau seandainya seluruh manusia dan jin berkumpul, bersatu padu membahu, saling bahu membahu untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an, mereka tidak bakalan mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Al-Qur'an mukjizat. Justru Al-Qur'an mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan di suatu zaman di mana orang-orang Arab berbangga-bangga dengan bahasa Arab. Mereka sering lomba syair di antara mereka, tapi mereka meskipun jago syair, jago balaghah, tidak bisa mendatangkan semisal Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada aturannya. Ya, firman Allah tidak boleh kita riwayatkan dengan makna. Adapun hadis-hadis Nabi boleh kita riwayatkan dengan makna. Al-Qur'an harus dengan lafalnya, tidak boleh dengan makna. Oleh karenanya orang junub tidak boleh baca Al-Qur'an. Kenapa? Ini firman Allah. Kalau terjemahan Nabi boleh kita baca meskipun junub. Nah, kalau kita bilang Al-Qur'an ini bahasa Muhammad, hilang mukjizat Al-Qur'an. Persis seperti perkataan Walid ibn Mughirah yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Al-Qur'an ini hanyalah perkataan manusia. Apa hukumannya? Kata Allah, sanuslihi saqar. Kami akan masukkan dia dalam neraka jahanam. Gara-gara mengatakan Al-Quran itu perkataan siapa? Manusia. Apa bedanya perkataan kita dengan perkataan orang musyrikin yang mengatakan Al-Quran adalah bahasa manusia? Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril untuk meroja Al-Quran, karena Nabi tidak tahu Al-Quran. Makanya waktu turun Al-Quran kita sudah jelaskan dalam Sahih Bukhari. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Nabi berusaha untuk apa? Ngomong supaya hafal. Karena itu bukan bahasa dia. Itu bukan pernyataan dia, itu pernyataan Allah supaya Nabi bisa hafal. Nah, kalau kita bilang itu pengungkapan Nabi Muhammad, ngapain Nabi Muhammad susah-susah untuk demikian? Ini perkataan yang batil. Mazhab Asy'ariyah yang batil seperti ini.
Meskipun sebagian ulama berpendapat demikian yang terpengaruh dengan mazhab Asy'ariyah, kita bilang batil siapapun yang mengucapkannya. Makanya dibantah oleh Imam Ahmad, dibantah oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari punya buku judulnya Khalqu Af'alil Ibad. Dia menyebutkan tentang masalah suara Allah. Dia menyebutkan tentang hadis tatkala Allah berbicara, ya, bisautin yasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Allah berbicara dengan suara yang didengar oleh orang yang jauh maupun dekat, dengarnya sama saja. Kemudian Imam Al-Bukhari memberi komentar. Kata beliau, ini dalil bahwasanya Allah berbicara dengan suara, tapi suara Allah tidak sama seperti suara makhluk. Paham? Jadi Allah mendengar tidak sama dengan mendengar makhluk. Allah melihat tidak sama dengan melihatnya apa? Makhluk. Allah berbicara tidak sama dengan bicaranya makhluk. Allah bersuara tidak sama dengan suaranya apa? Makhluk. Allah memiliki wajah tidak sama dengan wajahnya makhluk. Sebenarnya orang mengatakan tidak bisa kalau Allah punya wajah nanti seperti manusia. Yang bilang wajah Allah seperti manusia siapa? Ya akhi, melihat wajah Allah nikmat yang paling luar biasa. Diriwayatkan lebih dari 20 sahabat. Hadis mutawatir. Allah berfirman juga dalam Al-Quran. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang berbuat kebaikan dapat masuk surga. Wa ziyadah, dan tambahan, tambahnya adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis-hadis Nabi menyampaikan demikian. Tambahan bagi penghuni surga melihat wajah Allah. Nabi berdoa, as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan melihat wajahmu yang mulia. Kata Allah, wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari tersebut para penghuni surga wajah mereka berseri-seri. Kenapa? Mereka melihat kepada Rabb mereka, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang bilang Allah tidak punya wajah. Maksud wajah adalah zat. Kita bantah. Kita bilang Allah punya wajah, tapi wajahnya tidak seperti wajah ente. Kalau wajah ente saya mau lihat aja mau muntah, kamu samakan dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah dilihat penuh dengan kelezatan, membuat orang lupa dengan nikmat surga. Kenapa? Saking nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang demikian, ente tidak percaya. Allah bilang Allah punya wajah, ente tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Emang masalah buat lu kalau Allah punya wajah? Apa masalahnya? Kenapa ente pakai otak ente syubhat kemudian ente tolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ente tolak karena ente bayangkan wajah Allah seperti wajah ente. Itu salah kalau begitu. Kalau ente tidak tahu bagaimana zat Allah, ente tidak bakalan tahu bagaimana wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, ente beriman saja. Bagaimana ente tidak tahu? Kata para salaf, amir ruha kama ja'at bila saif. Bila kaif, amir ruha kama ja'at bila kaif. Terimalah ayat-ayat yang datang tentang sifat-sifat tanpa membagaimanakannya. Tanpa membagaimanakannya. Bantahan kedua kita katakan, benar dalam bahasa Arab wajah itu bisa mewakili zat. Seperti kita mengatakan, saya tidak melihat batang hidungnya. Maksudnya tidak melihat wajah seluruhnya, bukan batang hidungnya datang sendirian tanpa badan, enggak. Tetapi ungkapan ini disebut apa? Majaz apa? Parsial, mewakili seluruhnya. Atau dulu saya belajar bahasa Indonesia lupa. Namanya majaz apa itu? Part prototo. Apa? Ya gitulah. Hah? Pars prototo. Susah sekali. Itu masih, seingat saya masih SD belajar itu ya. Pars prototo, subhanallah. Ente membuat saya nostalgia kembali ya. Pelajaran SD ya. Jadi memang benar batang hidung atau wajah bisa mewakili zat. Benar itu dalam bahasa Arab bisa. Tetapi tidaklah kita menggunakan istilah wajah mewakili zat kecuali zat tersebut benar-benar punya wajah. Saya ulangi. Tidaklah kita menjadikan wajah itu adalah perwakilan dari zat kecuali bagi zat yang benar-benar punya wajah. Tangan panjang bisa artinya mencuri kalau dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab tangan panjang itu suka dermawan. Namun tidak bisa kita ungkapkan kecuali pada zat yang benar-benar punya tangan, ya atau tidak? Kita pernah bilang tangan meja? Enggak ada, karena meja enggak punya tangan. Yang kita bilang kaki meja. Justru tatkala Anda mengatakan wajah ada perwakilan dari zat, kita katakan justru itu menunjukkan Allah punya wajah yang hakiki. Karena tidaklah digunakan pars prototo kecuali pars tersebut atau toto tersebut punya pars tadi. Paham? Karena toto tadi punya pars, maka bisa digunakan pars untuk mewakili si toto. Paham? Demikian juga tatkala kita berbicara tentang bahas apa namanya suara Allah. Ya sudah, Allah berbicara dengan suara. Didengar oleh Nabi. Didengar oleh Nabi Muhammad SAW, didengar oleh Nabi Isa alaihissalam. Terjadi dialog antara para nabi dengan Allah. Kata Nabi Musa alaihissalam, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah,
Saya ingin lihat engkau, tunjukkanlah dirimu padaku. Kata Allah, qala lan tarani. Kau tidak bisa lihat. Dialog atau tidak? Dialog. Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, tunjukkanlah kepadaku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, qala awalam tu'min? Apa kau tidak beriman? Nabi Ibrahim jawab lagi, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Saya beriman tapi supaya semakin mantap imanku. Terjadi dialog. Nabi Muhammad SAW datang ke mana? Mi'raj, ke langit yang 7, berbicara dengan Allah. Allah wajibkan untuk salat 5 waktu. Jibril mundur, tidak ikut. Nabi Muhammad sendiri ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan supaya diturunkan. Ya. Nabi Musa alaihissalam, Allah berkata kepada Nabi Musa, wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha. Wahai Musa, saya pilih engkau sebagai rasul, fastami' lima yuha. Dengarkanlah kepada wahyu yang akan diberikan kepadamu. Innani anallahu, sungguhnya aku adalah Allah. Nabi Musa dengar atau tidak? Dengar. Yang ngomong siapa? Allah. Apa malaikat Jibril yang ngomong, saya adalah Allah? Namanya kurang ajar kalau begitu. Yang ngomong Allah langsung, innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah. Nabi Allah berkata, fastami', dengarkanlah kepada wahyu yang akan disampaikan. Berarti firman Allah bisa didengar. Dalam hadis, idza qadallahu amran fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha. Kalau Allah berbicara, memutuskan suatu perkara, malaikat mengepakkan sayapnya. Suara didengar oleh malaikat. Suara Allah Subhanahu wa taala. Datang ahlul bidah, orang Asy'ariyah bikin kaidah, Allah berbicara tidak boleh pakai suara. Ini syubhat zaman dulu. Diadopsi oleh orang-orang liberal. Sama, Allah tidak boleh punya suara, Allah tidak punya boleh bahasa. Nah, kalau gitu Al-Qur'an adalah apa? Bahasa Muhammad. Akhirnya berlanjutlah tadi syubhat-syubhat yang saya sebutkan. Paham? Jadi kita sudah bantah sejak awal, kita bilang Al-Qur'an firman siapa? Firman Allah. Bukan bahasa Muhammad. Bukan bahasa Jibril. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi menunggu wahyu dari Allah. Nabi tidak boleh mengotak-ngatik ayat tersebut. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang kafir, tiba-tiba datang Ibnu Ummi Maktum yang buta. Nabi berpaling. Allah tegur. Kata Allah, abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Itu bahasa siapa? Bahasa Allah. Allah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Bantahan berikutnya kita katakan, jadi yang sudah rusak sejak awalnya. Kita bilang Al-Qur'an itu tidak seperti perkataan Anda bahasa Muhammad. Tidak, Al-Qur'an itu adalah bahasa Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mukjizat. Ya. Oleh karena subhanallah, ya. Allah mudahkan orang hafal Al-Qur'an. Anak-anak kecil sudah hafal Al-Qur'an, ya. Adapun kalau Injil terjemahan, Taurat juga terjemahan. Sampai sekarang enggak ada yang hafal Taurat dan Injil. Siapa yang hafal? Enggak ada. Al-Quran yang hafal ribuan orang hafal. Anak kecilnya sudah hafal apa? Al-Quran. Al-Quran kalau ada satu huruf dirubah semua orang tahu. Kenapa? Karena ada yang memberitahu. Karena banyak orang yang hafal Al-Quran. Itu namanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkataan Muhammad. Bukan perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian perkataan mereka, kalau ini bahasa Muhammad, ya, berarti Muhammad pasti kurang dalam penerjemahan. Karena dia manusia, bagaimana bisa mentransfer ilmu Allah seluruhnya? Kita bilang yang bilang Muhammad mau transfer ilmu. Jadi sudah taruhlah kita sesuai dengan, maksud saya menyebutkan bantahan kedua ini, taruhlah kita setuju sama ente, sama-sama sesat, benar ini perkataan Muhammad. Paham? Taruhlah ini perkataan Muhammad, bukan perkataan Allah, tapi ini sudah jelas batil ya. Kita bilang taruhlah ini perkataan Muhammad. Siapa bilang juga Muhammad mau terjemahkan seluruh ilmu Allah? Allah hanya menyampaikan sebagian ilmu Allah di Al-Quran. Di Al-Quran itu bukan semua ilmu Allah. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya lautan ini jadikan tinta untuk menulis firman-firman Rabbku, Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin. Jadi Al-Qur'an itu hanya sebagian ilmu Allah, bukan seluruhnya. Paham? Bukan seluruhnya. Jadi memang tidak ada, kalaupun itu Nabi Muhammad hanya terjemah, Nabi Muhammad juga tidak sedang menerjemah seluruh ilmu Allah, tapi hanya sebagian ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang benar itu bukan terjemahan, itu adalah murni bahasa Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sekarang bicarakan turunannya. Tadi sudah saya sebutkan. Gara-gara mereka menganggap Al-Quran ini bukan bahasa Allah, sehingga diterjemahkan oleh Muhammad,
Muhammad terjemahkan sesuai dengan konteks zaman dia, konteks sifat dia sebagai manusia, sebagai orang Arab yang tinggal di zaman Badui dahulu. Maka sekarang kita harus terjemahkan dengan bahasa kita, dengan konteks yang cocok dengan zaman kita. Dengan tafsir namanya tafsir kontekstual, dengan tafsir namanya tafsir hermeneutika. Dan antum harus tahu, tafsir metode hermeneutika ini tidak punya kaedah. Orang liberal tuh sok-sok mengkritiki kaedah-kaedah para ulama, dikritiki. Nah, ente orang liberal punya kaedah atau tidak? Sebutkan kaedahnya. Enggak ada kaedah. Karena kalau mereka bukan bikin kaedah, mereka bukan lagi liberal. Paham? Liberal itu harus tanpa kaedah. Liberal itu harus tanpa kaedah. Karena kalau ente sudah bikin kaedah, ente sudah bikin aturan. Nah, berarti sudah tidak liberal. Maka ente tantang orang liberal, ente kritiki Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dihabisi oleh Nurcholish Madjid dalam buku Fikih Lintas Agama. Dijelek-jelekin sama Nurcholish Madjid dan teman-temannya. Ini Imam Syafi'i begini hanya bikin repot, bikin kaedah macam-macam, dijelek-jelekan. Ente bikin kaedah, jangan jelek-jelekan Imam Syafi'i. Kita merasa bangga punya Imam Syafi'i bikin kaedah dalam agama, mengambil intisari agama kemudian dia buat kaedah supaya kita bisa paham. Ente malah jelek-jelekan. Ente kaedahnya apa orang liberal? Enggak punya kaedah, asal ngomong aja. Karena kalau ente bikin kaedah, ente bukan lagi orang liberal. Tapi ente yang orang yang punya peraturan. Ente enggak punya peraturan. Orang liberal. Baik. Di antara turunannya, saya katakan tadi, contoh perkataan ulil absar, bahwasanya kita tidak perlu ikuti lagi hukum hudud, potong tangan, rajim, itu enggak perlu. Itu kan cocok di zaman Nabi. Sekarang Allah menyuruh kita untuk berisihat buat hukum baru yang sesuai dengan zaman kita. Ini berbahaya. Secara tidak langsung, secara tersirat dia mengatakan Muhammad sudah expired. Benar atau tidak pernyataan saya? Berarti Nabi Muhammad sudah expired. Al-Qur'annya pun sudah expired, dengan penafsiran Muhammad sudah expired. Jadi mereka mengatakan Muhammad salah dalam dua hal. Bukan salah, tapi kurang dalam dua hal. Ini perkataan Komarudin Hidayat, bekas rektor UIN Syarif Hidayatullah. Masih jadi rektor atau enggak? Atau sudah enggak? Sudah enggak mungkin. Kalau enggak salah dia bekas rektor. Dia mengatakan Muhammad kurang dalam, pertama, menterjemahkan ilmu Allah ke dalam bahasa Al-Quran. Yang kedua, campur tangan Muhammad juga dalam masalah penafsiran. Jadi dalam penerjemahan tercampur sifat manusiawinya, dalam menafsirkan Al-Quran juga tercampur sifat apa? Manusiawinya. Ini semua untuk menghilangkan kesucian apa? Al-Quran. Bagaimana perkataan Al-Absar? Kata Al-Absar, tidak perlu. Kita tidak perlu menerapkan lagi hukum had karena itu diterapkan oleh Nabi Muhammad, ya, hanya cocok untuk zaman dulu. Kata dia, tidak ada syariat Allah secara terperinci. Yang ada syariat Allah secara global. Allah ingin keadilan, Allah ingin kebersamaan, Allah ingin kesamaan, Allah ingin kemanusiaan. Nah, itu diterjemahkan oleh Muhammad sesuai dengan zaman dia. Sekarang kita menerjemahkan keadilan, kemanusiaan, kebersamaan dan macam-macamnya dengan yang sesuai dengan syariat kita, sesuai dengan zaman kita. Ini melazimkan Muhammad sudah expire pertama. Yang kedua, ya sudah, enggak usah pakai Al-Quran kalau begitu. Al-Quran buang saja, hadis-hadis buat saja. Kan kata Anda, yang penting Allah itu ingin ide-ide pokok. Ide pokok Al-Quran itu apa? Kemanusiaan, kebersamaan, keadilan, kesamaan, kemanusiaan. Ini ide-ide pokok. Nah, kalau diterjemahkan dengan hadis-hadis Nabi, itu terjemahan yang benar di zaman Muhammad. Kalau zaman sekarang sudah enggak cocok. Ya sudah, kalau gitu ngapain pakai Al-Quran? Al-Quran buang, hadis buang, Al-Quran buang, sudah terjemahan sendiri aja, bikin hukum baru. Ini berbahaya. Ini kekufuran. Karena ini artinya menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bilang sama Ulil, saya setuju sama Anda kalau Anda merasa Muhammad sudah expire, sekarang Allah suruh kita untuk berisyad membuat hukum yang baru. Sekarang siapa yang mau bikin hukum, saya atau ente? Siapa yang disuruh berisyad oleh Allah? Siapa yang mau jadi nabi baru dalam hal ini? Mengganti kedudukan Muhammad. Benar atau tidak? Dia bilang Muhammad sudah expire, berarti kan harus ada yang mengganti kedudukan siapa? Muhammad. Nah, sekarang siapa yang beristihad untuk bikin hukum baru? Saya atau ente? Atau dia atau mereka? Atau kita bersama? Nanti ulil absar bikin hukum, enggak beres, itu enggak benar, yang lebih saya. Coba kita adu-aduan IQ, mana lebih tinggi IQ-nya. Ya repot gitu. Habis-habisan nanti begini terus. Akhirnya tidak ada rahmat. Setiap orang boleh berpendapat. Kalau gitu percuma Islam. Percuma Islam. Ini perkataan sangat berbahaya diungkapkan oleh ulil absar dalam buku-bukunya.
Taib, di antara turunan juga kesalahan akibat tafsir hermeneutika ini. Jadi sebenarnya hermeneutika ini asal muasalnya dari Nasrani, orang-orang Kristen. Kenapa orang Kristen mendapati Injil mereka itu banyak kontradiktif, tidak sejalan dengan zaman mereka, sehingga mereka perlu tafsiran yang kontekstual, paham? Karena bertentangan dan macam-macamnya, sehingga perlu kontekstual. Kita nggak perlu kontekstual. Ya, Al-Quran dan hadis alhamdulillah bisa berjalan di setiap zaman. Ada bukti, lihat kerajaan Arab Saudi sampai sekarang menegakkan syariat Islam dan alhamdulillah makmur, alhamdulillah baik-baik saja, kriminal sangat kurang, alhamdulillah. Kenapa ente mau bikin ciptakan lagi yang baru sementara yang sudah ada buktinya, sudah jalan, sudah bagus, ngapain ciptakan lagi hukum-hukum baru? Cukup firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab." Dalam praktek kisos itu ada kehidupan wahai orang-orang yang cerdas. Dan benar, coba kita praktekkan kisos. Ada orang bunuh orang, kita bunuh orang tersebut karena dia bunuh orang lain. Memang kelihatannya kejam kita bunuh orang ini. Tapi setelah kita bunuh orang ini, enggak ada orang lagi ingin bunuh orang. Akan tersebar kehidupan. Orang tidak berani bunuh orang lain karena dia tahu kalau dia bunuh orang lain dia bakalan dibunuh. Makanya kata Allah, dalam praktek kisos itu justru ada kehidupan, bukan kematian. Orang ini memang mati, tapi gara-gara dia mati, kehidupan tersebar. Darah itu mahal dalam Islam. Coba tatkala kisos tidak dipraktekkan, lihat. Orang bunuh orang gampang aja, bunuh tidak apa-apa, di penjara nanti keluar lagi. Tinggal bayar, selesai. Islam tidak bisa begitu. Tatkala hukum Islam ditinggalkan, ya akhirnya seperti itu. Ente mau bikin hukum baru, beristihad, mau jadi menduduki kedudukan Nabi SAW, ngawur wahai ulil. Ya. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara turunan tafsir hermeneutika seperti ulil berkata dalam tulisannya Al-Quran dan Spiderman. Dia berpendapat bahwasanya cerita-cerita dalam Al-Quran seperti cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Saleh, Nabi Hud dan Nabi yang lainnya itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Ya. Tetapi Allah membuat cerita-cerita tersebut dalam rangka agar orang takut agar orang berakhlak mulia. Jadi ibarat seperti seorang ibu ingin mengajarkan kecerdasan kepada anaknya, maka dia cerita tentang kisah kancil dan buaya. Padahal kejadian antara kancil dan buaya tidak pernah ada, paham? Tapi hanya sekedar cerita supaya anaknya ngerti. Kira-kira demikian maksud ulil. Bahwasanya Al-Quran itu bikin cerita tentang Nabi Nuh, tahu-tahu banjir. Ini semua belum tentu benar kata dia. Dan ini kekufuran. Ini sama seperti perkataan orang kafir dahulu waktu mendengar Nabi membacakan Al-Quran, kata mereka asatirul awwalin. Ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Apa bedanya perkataan ulil sama mereka? Ternyata Nabi Nuh hanyalah apa? Dongeng. Kisah Nabi Nuh hanyalah apa? Dongeng. Sama seperti perkataan orang kafir. Dan pernyataan ini mengakibatkan berarti Allah itu bohong. Kata mereka tidak apa-apa, bohong demi kebaikan. Ini diungkapkan oleh Nurkhalis Majid. Dia menukil pendapat sebagian ahli filsafat yang menyatakan bahwasanya para nabi menyampaikan hal-hal yang tidak benar sesuai dengan kenyataan, tapi mereka berdusta demi kebaikan. Tentang adanya hari kiamat, tentang surga dan neraka, itu sebenarnya tidak ada. Cuma disampaikan supaya orang ketakutan. Kalau nggak dibuat doktrin seperti itu, orang nanti nggak takut, orang tidak berakhlak mulia. Supaya mereka bisa berakhlak mulia, dibuat doktrin yang sebenarnya tidak ada. Jadi namanya para nabi berdusta demi apa? Kebaikan. Nah sama perkataan ulil ini. Katanya Nabi Nuh, cerita Nabi Nuh itu tidak ada. Masa Allah kejam seperti itu? Tidak sesuai dengan logika dia. Kata dia, kalau Nabi Nuh Allah seperti itu modelnya, itu Allah nggak benar itu. Itu Allah Yahudi katanya. Ada darah Yahudi. Kenapa kejam seperti itu? Masa gara-gara tidak beriman kemudian bikin banjir ya? Jadi mengerikan. Akhirnya sama dengan mengatakan cerita tersebut adalah dongeng. Dan ini berarti mengatakan Allah berdusta. Padahal Al-Quran tidak ada kedustaan sama sekali. Taib. Di antara turunan dari hermeneutika, tafsir kontekstual tanpa kaidah itu adalah pernyataan seperti Muzdah Mulia, bahwasanya kaum Nabi Lut diazab oleh Allah bukan karena homoseksualnya. Kata dia, homoseksual itu dari sananya, kenapa disalah-salahin? Sampai pernyataan saya baru baca beberapa waktu yang lalu, pernyataan seorang pluralis, dia mengatakan, ngapain Allah ikut campur urusan masalah
seks ngapain ikut campur Allah? Subhanallah. Allah nggak perlu ikut campur urusan masalah. Allah ikut campur kalau gitu biarin orang zina, apa masalahnya? Kenapa Allah haramkan zina? Karena itu berbahaya, nasab tidak jelas, menghancurkan keluarga, nanti anaknya siapa, istrinya siapa. Allah turunkan syariat yang indah. Ente nikah dengan aturan. Kalau Allah tidak boleh urusan masalah seks, masalah kemaluan, ya sudah, mau zina mau apa silakan. Akibatnya apa dunia kalau zina tanpa peraturan? Ya, rusak. Ini anak yang pelihara siapa? Bapaknya ada 3. Repot. Ajib, mereka ini aneh-aneh. Ya. Sehingga mereka mengatakan bagaimana homoseksual diharamkan sementara homoseksual dari sananya. Jadi yang diharamkan, kenapa kaum Nabi Lut diazab karena cara berhomoseksualnya? Mungkin sambil berkelahi waktu berhomoseksual, sambil tikam-tikaman kali, nggak tahu. Dan ini ngawur. Ini namanya kontekstual ngawur. Padahal jelas gara-gara homoseksualnya Allah mengadab mereka. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Kata Allah tatkala Nabi Lut menegur kaumnya, kenapa kalian melakukan perbuatan keji yaitu homoseksual yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian? Kalian meletakkan syahwat kalian kepada para lelaki dan kalian meninggalkan wanita. Jelas ini. Haramnya bukan karena cara homoseksualnya, tapi karena homoseksualnya Allah haramkan. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki, kalian tidak mendatangi wanita. Itu sebabnya. Ditakwil oleh Musda Mulia, maksudnya kontekstualnya adalah cara homoseksualnya, bukan homoseksualnya. Ini bahaya. Jadi kalau kita sudah bicara tafsir hermeneutika, orang bebas menafsirkan, bebas seenaknya. Karena tidak ada kaidah, tidak ada aturan. Mau bilang begini, mau bilang begitu, terserah. Bagaimana kita bantah Musda Mulia? Kita bilang ini bukan dari Allah, ini namanya kelainan. Laki-laki suka laki-laki itu namanya apa? Kelainan. Namanya kelainan harus diperbaiki, bukan dipelihara. Sama ada seorang wanita suka digauli oleh hewan, itu namanya kelainan. Paham? Ada seorang laki-laki suka berhubungan seksual dengan cara yang kasar, dengan mukul-mukul pasangannya, itu namanya kelainan. Ada orang besar suka menggauli anak-anak kecil, itu namanya kelainan, jangan dibiarkan. Ada laki-laki suka laki-laki, namanya kelainan, jangan dibiarin. Kalau begitu caranya setiap kelainan seksual dibiarkan. Kita katakan setiap kelainan diperbaiki. Di antara kelainan adalah laki suka dengan laki-laki. Contoh lagi perkataan mereka untuk membela homoseksual. Kata mereka, kalau memang homoseksual haram, maka tentunya Allah sudah menurunkan azab kepada negara-negara yang membolehkan homoseksual. Allah sudah menurunkan azab kepada orang yang melakukan homoseksual. Kita bilang ini ngawur. Pernyataan seperti ini melazimkan penghalalan semua maksiat. Bukankah banyak orang koruptor yang tidak diazab oleh Allah? Banyak atau tidak? Bukankah banyak pembunuh yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah banyak pemerkosa yang tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah, "Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." La tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Jangan kau sangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim. Innama yu'akhiruhum, Allah menunda nanti hukumannya. Tidak mesti orang bermaksiat sekarang kemudian dihukum oleh Allah sekarang. Kita bilang kamu kesini yang bilang homoseksual halal. Kalau saya penggal kepalamu sekarang, terus saya tidak dihukum, berarti halal memenggal kepalamu. Paham? Paham atau tidak? Ini perkataan berbahaya. Berarti semua maksiat yang tidak ada hukumannya dari Allah menjadi halal. Ini berbahaya. Oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah model mereka, ya. Akhirnya mereka ngawur dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an dan tanpa kaidah sama sekali. Baik. Sekarang saya mau sebutkan beberapa contoh tentang penafsiran mereka. Jadi mereka terkadang berdalil dengan Al-Qur'an dan hadis. Dan kebetulan disertasi saya tentang pendalilan orang-orang pluralis dengan Al-Qur'an dan hadis. Mereka tahu mereka di atas kebatilan, tapi mereka mau cari-cari ayat supaya cocok dengan apa? Kebatilan mereka. Ingat, tidak ada ayat sama sekali yang mendukung mereka. Tidak ada ulama sama sekali yang seperti mereka.
Abdul Muqsid Ghazali dalam bukunya Argumen Pluralisme Agama, ya, melakukan banyak kebohongan. Dia mengesankan bahwasanya Ibnu Katsir berpendapat seperti dia. Dia mengesankan bahwasanya Rashid Ridho berpemahaman seperti dia. Dia mengesankan Al-Qurtubi berpemahaman seperti dia. Enggak ada ahli tafsir yang liberal itu, enggak ada. Itu ngawur total. Tapi mereka melakukan kebohongan, motong-motong perkataan ulama, bahkan motong-motong ayat. Sama dilakukan oleh Zuhair Al-Musrawi. Motong-motong ayat, dalil enggak nyambung. Jadi cara pendalilan mereka itu seperti ini kira-kira. Fawailul lil musallin, titik. Celaka orang-orang yang salat, selesai. Tidak dilanjutkan. Alladzina hum an salatihim apa? Sahun. Yaitu orang yang lari dari salatnya. Jadi fawailul musallin, celaka orang salat binasa, titik, sudah. Dia enggak lanjutkan ayatnya. Mereka seperti itu sering. Contoh pendalilan mereka tentang bolehnya berakidah, bolehnya kafir, bolehnya tidak menyembah Allah, boleh. Kata mereka, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah yang bilang, barang siapa yang ingin beriman silakan, barang siapa yang ingin kafir silakan. Kan bebas, kenapa ente atur-atur? Allah saja boleh. Ya akhi, ayat itu didatangkan oleh Allah untuk mengancam, bukan untuk membolehkan. Lanjutkan ayatnya. Allah mengatakan, inna a'tadna jahannama lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradikuha. Lanjutan ayatnya, Allah menyiapkan api neraka jahanam bagi orang-orang zalim. Ayat selanjutnya tidak dibaca. Jadi kaidah mereka apa? Fawailul lil musallin, celaka orang salat, titik. Zuhair Musrawi contohnya, lihat Islam adalah agama rahmat, kenapa kita nyala-nyalakan orang? Nabi Sulaiman saja waktu ngirim surat kepada Ratu Bilqis, Bismillahirrahmanirrahim, dengan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lanjutkan ayatnya, jangan stop di situ. Apa ayatnya selanjutnya? Wahai Bilqis, datang masuk Islam, kalau enggak saya perangi. Kan begitu ayatnya selanjutnya. Selalu dalilnya begitu. Contoh kata mereka, semua agama benar. Memang Allah ingin kita berbeda-beda, tidak boleh satu model. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau sya'allahu laja'ala ummatan wahidatan." Ya. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Walidzalika khalaqahum. Walau syaa rabbuka. Kalau seandainya Rabb berkehendak, Allah akan menjadikan umat ini menjadi satu, tapi Allah menjadikan mereka berselisih. Titik, mereka tidak lanjutkan. Kata mereka, berarti memang Allah suka kita berbeda-beda agama. Ente mau satu-satukan. Jawabannya, itu Allah tidak sedang berbicara tentang syariat. Tapi Allah berbicara tentang Allah menghendaki demikian secara takdir. Sama seperti Allah menghendaki iblis kafir. Allah menghendaki Fir'aun tetap kafir. Tapi Allah mengirim Nabi Musa untuk mendakwai Fir'aun. Kenyataannya Allah mentakdirkan ada kebaikan dan keburukan. Tapi bukan berarti keburukan tersebut dilegalkan oleh Allah. Saya ulangi. Allah kenyataannya memang berkehendak adanya kebaikan dan keburukan, tapi bukan berarti melegalkan keburukan tersebut. Allah menghendaki memang ada berbeda-beda agama, tapi bukan berarti Allah melegalkan seluruh agama tersebut. Allah menghendaki iblis tetap hidup dan menggoda manusia, tapi bukan Allah melegalkan itu. Makanya lanjutkan ayatnya. Ayatnya selanjutnya kata Allah, "Wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain." Ya, Allah akan memenuhi neraka dengan jin dan manusia yang kafir. Jadi mereka hanya berdalil dengan awal ayat, belakangnya ditinggal. Awal ayat, belakangnya apa? Ditinggal. Itulah cara pendalilan orang-orang liberal. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar cuplikan yang saya sampaikan, ya, karena waktu kita sudah habis, dan insyaallah apa yang saya sampaikan ini sudah gambaran umum, ya. Adapun kalau kita menyampaikan syubhat mereka secara detail terlalu banyak, ya. Karena hembusan setan tidak habis-habisnya, ya. Syubhat terus berjalan, ya. Mereka terus menyebarkan syubhat-syubhat mereka. Kasihan orang-orang awam yang tidak punya khalfiyah tentang agama, terjebak. Kalau orang-orang yang pintar saja agama bisa terjebak dengan syubhat mereka yang terstruktur tersebut, apalagi orang-orang awam. Bayangkan orang-orang baru masuk sekolah agama Islam dicekokin dengan yang aneh-aneh. Lihat mereka ospek ada tulisan areal bebas Tuhan, tapi tidak bebas iblis. Areal bebas Tuhan. Kemudian mereka berzikir, anjing hu akbar, anjing hu akbar. Apa enggak kurang ajar? Subhanallah. Ya, ini berbahaya seperti ini, tidak main-main. Ini saya katakan lagi, pluralisme itu bukan sekedar haram, tapi apa? Kekufuran. Ya. Demikian para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini.